Halo guys, balik lagi di channel Eri Gupi. Salam obok-obok. Video ini video pertama aku di bulan Ramadan ya teman-teman. Karena selama bulan Ramadan ini banyak banget tugas kuliah yang harus aku selesaiin. Berhubung aku sudah semester 6, jadi udah mulai nyicil-nyicil seperti nyusun skripsi gitu teman-teman. Jadi agak terbengkalai juga, mulai dari nge-YouTube, lalu mulai dari kita breeding ikan gupi, ngejual-jual ikan gupi juga agak aku kurangin lah. Jadi lebih ke kuliah dulu. Jadi sekarang agak kita bagi. Kalau kemarin-kemarin kan masih belum terlalu sibuk. Nah sekarang udah mulai sibuk. Jadi aku lebih atur waktu lah. Nggak terlalu totalitas banget, tapi harus ngebagi biar kuliah tetap jalan dan usaha ikan gupi juga tetap jalan. Nah maka dari itu kenapa aku jarang banget upload video YouTube ini. Nah kali ini aku coba buat kembali lagi untuk nge-YouTube ini teman-teman. Biar kita ya istilahnya nggak jenuh lah. Kita nugas terus itu pasti jenuh dan stres teman-teman. Nah di video kali ini aku akan sharing-sharing terkait dengan gimana cara kita menangani ikan yang terkena penyakit. Nah pastinya ketika kita breeding atau pelihara ikan gupi ini kita bakal nemuin trouble-trouble penyakit-penyakit yang menyerang ikan peliharaan kita teman-teman. Nah di sini aku akan sharing ikan yang terkena penyakit itu harus digimanain sih, penanganannya itu seperti apa. Nah di sini aku akan kasih tahu cara yang biasa aku pakai di sini teman-teman. Nah sebelumnya, penyakit yang menyerang ikan gupi ini dapat aku katakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyakit yang menyerang bagian luar ikan gupi. Yang kedua, penyakit yang menyerang bagian dalam ikan gupi. Nah, penyakit yang menyerang bagian luar ikan gupi ini, contohnya seperti fin rot, lalu white spot, kemudian busuk sirip, lalu kuncup, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak lagi. Dan yang kedua itu, penyakit yang menyerang bagian dalam ikan gupi. Contohnya itu seperti dropsy teman-teman. Nah, kalau dropsy ini biasa teman-teman sebut juga sisik nanas, mungkin yang lebih familiar. Kemudian ada juga yang berak putih. Penyakit berak putih ini penyakit yang menyerang bagian dalam ikan gupi yang menyebabkan ikan gupi itu semakin hari semakin mengecil dan kotorannya itu berwarna putih teman-teman. Nah, maka dari itu dia akan semakin kecil, nafsu makannya menurun, lalu akhirnya bakal mati juga. Pada kesempatan kali ini, aku akan lebih ke membahas penyakit yang menyerang pada bagian luar ikan gupi. Karena penyakit yang menyerang bagian dalam ikan gupi, aku selama ini masih belum begitu berhasil dalam metode pengobatannya. Contohnya, ambil kasus ketika ikan aku itu terkena dropsy atau sisik nanas, hampir 85% bahkan 90% ikan itu bakal mati. Nggak tahu, aku belum tahu cara yang paling efektif itu penanganannya seperti apa agar ikan itu sembuh kembali. Itu belum aku temuin. Dan breeder lain juga aku tanyain itu hampir ya sama kasusnya seperti itu. Hampir 85% bakal mati. Kan itu tuh aku baru dua kali sembuh. Maksudnya 2 kali nyembuhin ikan yang terkena penyakit dropsy ini teman-teman. Selama aku breeding ini baru 2 kali. Nah, jadi aku bakal kasih tahu gimana treatment penanganan penyakit pada ikan gupi. Sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya biar kalian nggak ketinggalan dengan informasi dan video terbaru di channel ini, dan aku bisa sharing-sharing soal ikan gupi sama kalian. Nah, kebetulan di sini ada ikan yang lagi terkena penyakit. Ikan ini jenisnya singa bluetal. Dan satu tank itu mereka terkena trouble semua. Nah, sekarang lagi aku treatment teman-teman biar ikan itu sehat kembali. Nah, aku kasih tahu ini ikannya ada di sini.
Nah, ada di sini. Aku lagi coba untuk mengobati mereka. Tapi ada juga yang mati tuh. Jadi ini nggak 100% kita mengobati ikan itu bakal hidup semua. Pasti ada aja yang trouble-nya itu parah dan bisa jadi kematian. Namun pengobatan ini, treatment seperti ini, aku presentasi untuk ikan hidupnya itu dan ikan sembuhnya itu lebih besar, teman-teman. Dan kebanyakan ya berhasil, ikan ini kembali sembuh lagi. Nah, ini udah aku taruh obatnya seperti ini. Dan sore ini harus aku ganti airnya. Karena ini udah 1 hari yang lalu ya, belum aku ganti, teman-teman. Nah, nanti aku ganti obatnya itu apa aja dan treatmentnya seperti apa. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Sekarang aku coba buat ganti dulu nih airnya. Ya, kita coba buat pindahin ikan ini ya, teman-teman. Sebelumnya ikan ini terkena penyakit itu kuncup. Semuanya terkena kuncup. Nih, tuh. Cuma ada beberapa yang enggak sih, belum terlalu parah. Dan tapi untuk yang betinanya ini, nih, yang betina-betina ini tuh udah mulai kurus juga. Mereka terkena kuncup dan sempat beberapa hari itu nggak mau makan, teman-teman. Nah, di sini sekarang udah mulai sedikit sehat juga sih ini kan. Sekarang aku pindahin dulu dan ganti airnya. Jangan lupa untuk pengobatan seperti ini, airnya itu harus diganti maksimal 2 hari sekali. Soalnya kenapa? Karena kualitas air di dalamnya itu harus tetap terjaga, yang pertama. Yang kedua, penyakit yang ada di ikan gupi ini biar lebih cepat hilangnya, biar lebih cepat sembuh. Entah itu jamur, entah itu apalah pokoknya yang menyerang dan melekat pada ikan gupi ini rontok. Dan akhirnya yang rontok itu air kan otomatis masih ada di dalam air ini kan, teman-teman. Jadi airnya itu harus dibuang dan kita istilahnya itu mengganti seluruh air yang ada di dalam ini. Tentunya menggunakan air yang udah diendapkan dulu ya, biar lebih aman dan juga ikan nggak terlalu kaget. Oke, teman-teman, ini udah aku ganti airnya nih. Sekarang aku kasih obatnya yang biasa aku pakai. Nah, ini obatnya, teman-teman. Nih. Namanya Red Blue Dog. Harganya 33.000. Kalian bisa dapetin ini di toko-toko apa ya? Namanya itu toko ternak gitu. Biasanya ada ini Red Blue Dog. Di dalamnya itu kandungannya ada methylene blue-nya, ada methylene blue, melasid, sama kristal dan lain-lain. Pokoknya kalsium permangan. Ini udah nggak kelihatan juga komposisi dari bahan obat ini. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai teman-teman di sini terlalu banyak ngasih ke ikan ini, ke airnya. Jangan terlalu banyak, nanti bisa-bisa ikannya malah mati, teman-teman, karena dosisnya itu cukup tinggi juga nih, keras. Ini obatnya cukup keras, jadi seperlunya aja. Kalau aku biasa segini nih, aku puter-puterin kayak gini. Nah, udah, yang penting agak biru, cuma nggak terlalu biru pekat, biru semu aja seperti ini ya, teman-teman tuh. Nah, habis itu kita kasih garam ikan secukupnya. Nih, garam ikan ini harganya 1 kilo itu kemarin aku dapet di harga 5.000 rupiah.
garam ikan ini juga biasa aku pakai untuk kultur Artemia, teman-teman. Tuh, aku pakai ini. Jadi bisa menghemat juga sih. Secara karena aku juga mahasiswa, jadi harus ya seenggaknya itu harus lebih hemat dan lebih cermat lagi. Karena ya namanya juga mahasiswa, harus bayar kuliah, harus bayar kosan segala macam. Nah, ini aku kasih segitu. Nah, segitu cukup, teman-teman. Nanti kita masukin ikannya. Nah, perlu catatan juga nih, untuk serokannya, usahakan teman-teman punya serokan khusus untuk ikan yang terkena penyakit ini. Dan sampai serokannya itu satu dan semuanya itu disamaratain. Pakai serokan satu yang terkena penyakit, buat yang sehat juga pakai serokan yang sama. Itu bakal bisa-bisa menular, teman-teman. Takutnya nanti malah trouble-nya itu semakin banyak. Nah, ini total ada 5 ekor. 2 ekornya masih kecil dan 3 ekornya itu udah lumayan gede. Nah, untuk perawatannya itu seperti ini. Ulangi terus sampai ikannya itu benar-benar sembuh. Untuk pakannya itu usahakan pakai pakan hidup, tapi jangan terlalu banyak. Kalau nggak ada pakan hidup, kalian bisa pakai pelet, tapi sedikit aja. Waduh, ini biru. Nah, bisa seperti itu, teman-teman. Ganti airnya maksimal 2 hari sekali. Bagus lagi sehari sekali, dengan catatan teman-teman harus pakai air yang udah diendapin. Nah, aku pernah obatin yang paling parah itu lamanya 2 minggu. Tapi sembuh, ikannya sembuh, teman-teman. Biasanya sih rata-rata kalau ikannya belum bener-bener parah itu tuh cuma 3 hari juga udah sembuh. Kalau ya tergantung, pokoknya tergantung dari keparahan penyakit ikan tersebut. Oke, teman-teman, jadi ikan yang terkena trouble ini biasanya dia kelihatan nih tanda-tandanya yang bakal terkena penyakit itu seperti apa. Contohnya biasanya nafsu makannya itu menurun. Lalu ada juga yang dia tuh lebih suka menyendiri, yang biasanya bergerombol dia tuh bakal lebih memisah sama teman-temannya. Ada juga yang menggesek-gesekkan badannya ke dasar-dasar akuarium. Lalu ada juga yang ada bintik putihnya. Kalau ada bintik putihnya ini biasanya dia akan terkena penyakit yang namanya penyakit wet spot, teman-teman. Bisa dicermati kalau teman-teman punya ikan yang terdapat ciri-ciri seperti itu, bisa langsung ditaruh di tempat karantina dan diobati. Biasanya sih kita udah tahu ya, feeling kalau kita itu udah ternak ikan gupi, udah pelihara ikan gupi lama, itu bakal kelihatan ikan mana yang bakal sakit. Itu kita udah ada feeling. Jadi seiring berjalannya waktu pasti bisa kebaca sendiri sih ikan yang bakal terkena penyakit itu yang kayak gimana. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu video yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Karena ini udah mulai sore, udah waktunya buat nunggu waktu berbuka puasa. Dan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya dilancarkan dan sampai menuju hari kemenangan nanti. Nah,
Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa dijadiin sebagai referensi untuk kalian atau bisa juga dipraktekkan di farm masing-masing. Disclaimer sebelumnya, seluruh dan semua breeder punya caranya masing-masing. Adapun jika kalian cocok, silahkan bisa tulis di kolom komentar bahwa tips ini cocok dan akhirnya ikan kalian sembuh. Dan kalau nggak cocok, bisa pakai cara atau metode yang kalian improvisasi sendiri dan temuin gimana cara mengatasi ikan yang terkena penyakit versi kalian. Karena di dalam dunia pergupian ini tidak ada yang benar-benar baku, semuanya harus dipraktekin terlebih dahulu karena semua yang kita tahu itu hanya kita sendiri, teman-teman. Versi kita sendiri itu yang paling terbaik menurut aku. Oke, mungkin sekian saja video yang dapat aku sampaikan kali ini. Maju terus pergupian Indonesia, never ending improvement, dan salam obok-obok.